Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Eksponensial. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai contoh soal menggunakan metode LIFO dari sistem persediaan perpetual. Berbeda dengan FIFO, justru LIFO ini diasumsikan sebagai barang yang terakhir masuk, justru yang pertama kali dikeluarkan, sehingga persediaan akhirnya itu berasal dari persediaan yang lama. Melalui contoh soal ini, kita akan menghitung nilai persediaan akhir, laba pokok penjualan, serta laba kotornya. Yuk simak pembahasan contoh soal ini sampai selesai agar kalian lebih paham dan lebih mudah mengerjakan soal dengan metode LIFO. Selamat menonton. Di sini terdapat contoh soal yaitu PT Jaya Abadi melakukan pembelian dengan penjualan barang dagang pada November 2025 sebagai berikut. Nah, di sini terdapat transaksinya. Kemudian kita diminta menghitung nilai persediaan barang dagang akhir, harga pokok penjualan, dan laba kotornya. Oke, kita langsung saja ya ke dalam pembahasannya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan nomor 1, yaitu nilai persediaan dengan menggunakan metode LIFO pada data transaksi. Nah, pada tanggal 1, perusahaan memiliki persediaan awal 200 unit dengan harga 10.000. Jadi kita tulis tanggal 1 persediaan awalnya 200 unit dengan harga 10.000, jadi totalnya 2 juta. Kemudian tanggal 3 dilakukan perusahaan membeli 300 unit dengan harga 12.000 per unit. Perusahaan itu melakukan pembelian sebanyak 300 unit. Pada tanggal 3 melakukan pembelian 300 unit dengan harga 12.000 sehingga totalnya 3.600.000. Nah, ini kan persediaan awalnya 200 unit dengan harga 10.000, totalnya 2 juta. Kita tulis lagi, yaitu di sini 200 unit dengan harga 10.000 dengan total 2 juta. Nah, kemudian perusahaan ini melakukan pembelian lagi. Jadi, persediaan barangnya kan bertambah. Jadi, 300 unitnya taruh sini, tambah, kemudian harganya 12.000, totalnya 3.600.000. Oke, selanjutnya tanggal 7. Perusahaan melakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harga jual 16.000 per unit. Jadi perusahaan itu melakukan penjualan 200 unit. Jadi di harga pokok penjualan 200 unit dengan harga. Nah, kita ingat lagi, kita menggunakan metode apa tadi? LIFO. LIFO kan masuk terakhir, keluar pertama. Jadi persediaan akhirnya yang kita gunakan dulu. Kita ambilnya di ini, 300 dengan harga 12.000. Nah, penjualannya 200, harganya 12.000, totalnya 2.400.000. Kemudian persediaan yang 200 unit ini masih tetap, itu 200 unit dengan harga 10.000, totalnya 2 juta. Kemudian 300 unit, awal persediaannya 300 unit, kemudian dilakukan penjualan 200, jadi sisanya 100 unit dengan harga 12.000, jadi totalnya 1.200.000. Oke. Pada tanggal 8 kembali terjadi penjualan sebanyak 100 unit dengan harga 16.000. Jadi tanggal 8 dilakukan penjualan lagi sebanyak 100 unit. 8 kan LIFO. Jadi kita menggunakan persediaan yang akhir, itu ini 12. Kan tadi penjualannya sebanyak 100 unit dengan harga 12, jadi 1.200.000. Total persediaan yang 200 unit masih sama, 200 unit 10.000, 2 juta. Jadi kan persediaan awalnya 100 unit, kemudian terjadi penjualan 100 unit, jadi kan habis. Jadi tinggal persediaannya tinggal 200 unit dengan harga 10.000 dengan total 2 juta. Kemudian tanggal 15 membeli sebanyak 400 unit dengan harga 13.000. Jadi kita tulis kolom pembelian, yaitu tanggal 15 400 unit dengan harga 13.000, totalnya 5.200.000. Nah, jadi ini persediaannya. Kita tulis lagi, kan awal semulanya persediaannya 200 unit. Kita tulis 200 unit dengan harga 10.000, jadi total 2 juta. Kemudian perusahaan itu melakukan pembelian lagi sebanyak 400 unit, jadi kan persediaannya bertambah, jadi 400 unit, kemudian 13.000, jadi totalnya 5.200.000. Oke, langsung nomor 16. Tanggal 16 terjadi retur pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 13.000 per unit. Ini terjadi retur, jadi penjualan sebelumnya berarti tanggal 15. Jadi kita tulis di sini 16, tanggal 16 retur, berarti kan tadi min sebanyak 100 unit dengan harga 13.000, kan
retur penjualan sebelumnya di tanggal 15. Jadi totalnya minus 1.300.000. Untuk persediaan tanggal 200 unitnya ini masih tetap 200 unit dengan harga 10.000. Nah, tadi kan returnya di harga 13.000 kan. Jadi kita pakainya yang ini 400. Retur pembelian. Jadi 400 unit dikurangi dengan 100 unit. Karena kan barangnya kembalikan. Barang yang sudah perusahaan beli itu dikembalikan karena ada terjadi pembelian. Retur pembelian. Jadi 400 unit barang yang semula 400 unit kemudian dikembalikan 100 unit, jadi sisanya tinggal 300 unit dengan harga 13.000, totalnya 3.900.000. Oke, tanggal 20 dilakukan penjualan sebanyak 200 unit. 20 berarti kolom harga pokok penjualan 200 unit. LIFO, ayo kita ingat LIFO berarti persediaan yang akhir. Kita pakai yang 13.000, 300 unit 13.000. Jadi 200 harga pokoknya 13.000, totalnya 2.600.000. Kemudian ini persediaan awal yang 200 itu masih tetap 200 unit dengan harga 2 juta. Kemudian yang persediaan akhir yang 300 unit kan dia awalnya 300 unit, kemudian terjadi penjualan sebanyak 200, jadi tersisa 100 unit dengan harga 13.000, totalnya 1.300.000. Terus kita ingat menggunakan ini FIFO atau LIFO. LIFO persediaan yang akhir. Ini kan 13. Oke, langsung ke tanggal 21. Terjadi retur penjualan sebanyak 100 unit. Jadi penjualan sebelumnya berarti. Yes, 21. Kita tulis 21 retur 100 unit. Karena kan penjualan sebelumnya. Jadi 13.000, totalnya minus 1.300.000. Kemudian ini persediaan yang 200 unit masih tetap 200 unit 10.000 2 juta. Nah, kan perusahaan itu terjadi retur penjualan. Jadi kan barangnya kembali lagi kan, habis keluar kemudian kembali lagi karena terjadi retur. Jadi persediaan barang yang terjadi di PT Jaya Abadi ini bertambah karena kan awalnya sudah dijual kemudian kembali lagi barangnya terjadi retur. Jadi bertambah 100. Nah, kan tadi ada 100 unit kan yang tersisa terakhir. Kemudian ditambahkan dengan 100 unit, jadi hasilnya ada 200 unit persediaannya yang bertambah dengan harga 13.000, sehingga totalnya 2.600.000. Begitu. Retur, kita harus ingat retur penjualan. Jadi PT itu tuh mendapatkan retur penjualan, jadi barangnya kembali lagi ke perusahaan itu. Yang semula dia ada 100 unit, kemudian ada lagi retur sebanyak 100 unit, jadi ada 200 unit, jadi gitu. Kemudian yang terakhir, pada tanggal 30 dilakukan penjualan 100 unit, jadi tanggal 30 100 unit. Nah, LIFO, jadi kita ambilnya yang ini 200 300 unit. Enggak, syarat penjualannya kan 100 unit dengan harga 13.000, jadi totalnya 1.300.000. Jadi persediaannya yang tersisa ada 200 unit dengan harga 10.000, totalnya 2 juta. Kemudian kan awalnya persediaannya ada 200, kemudian dilakukan penjualan 100, jadi sisanya 100 unit dengan harga 13.000. Jadi totalnya 1.300.000. Sehingga kita totalkan pada pembelian yaitu 600 unit dengan total 7.500.000. Pada kolom harga pokok penjualan, total unitnya 500 unit dengan total 6.200.000. Kemudian persediaan akhirnya tinggal 300, jadi 200 ditambah 100, 300 unit persediaan akhir dengan nilai persediaan akhir sebenarnya 3.300.000, dari 2 juta ditambah dengan 1.300.000. Jadi nilai persediaan akhirnya sebanyak 300 unit dengan nilai 3.300.000. Oke, kita masuk ke dalam soal yang kedua, yaitu menghitung harga pokok penjualan. Rumusnya masih sama seperti video-video sebelumnya atau metode-metode sebelumnya, yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir atau barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, kan tadi persediaan awalnya sebesar 2 juta, kemudian pembelian bersihnya sebesar 7.500.000, sehingga mendapatkan total barang yang tersedia untuk dijual sebanyak 9.500.000.
Kemudian persediaan barang dagang akhirnya sebanyak berapa tadi sudah dihitung? 3.300.000 sehingga mendapatkan harga pokok penjualannya sebesar 6.200.000 dari 9.500.000 dikurangi dengan 3.300.000 sehingga mendapatkan harga pokok penjualan 6.200.000. Kemudian masuk ke dalam nomor 3, laba kotornya. Rumusnya masih sama, penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Jadi penjualan bersihnya kita hitung ada berapa penjualan bersihnya, ada 8.600.000. Kita totalkan penjualan bersihnya itu. Kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualannya, mendapatkan 6.200.000 sehingga harga kotornya 2.400.000. Nah, sekian video pembelajaran kali ini mengenai contoh metode LIFO pada penilaian perpetual. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali.